Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama saya, bisa bersilaturahmi lagi bersama saya, itu Al-Faqir, saya Deden Ahmad Zainuri. Insyaallah saya akan sedikit menjelaskan satu kisah, yaitu kisah setan laknatullah yang takut kepada seorang alim yang soleh, orang yang pintar yang soleh. Insyaallah kisah ini diceritakan, dihikayatkan oleh junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan kisah ini, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih giat lagi, lebih tawadu lagi. Khusus Al-Faqir saya sendiri yang masih butuh ilmu, yang masih butuh belajar bimbingan daripada para masyayikh, para guru-guru saya dalam membimbing ibadah saya, membimbing belajar ilmu untuk lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita perlu kehidupan yang sangat singkat ini, kita perlu dibarengi dengan ilmu agar hidup kita lebih baik, lebih mudah, dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah cerita setan laknatullah takut terhadap orang yang alim yang soleh, yang dihikayatkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saat akan pergi ke masjid, Nabi pergi ke masjid akan melaksanakan sholat berjamaah beserta para sahabat. Lalu saat datang di pintu masjid, Nabi melihat setan laknatullah di samping pintunya. Nabi berkata, "Ma tasnauna, apa yang kamu kerjakan di sini?" Lantas setan laknatullah menjawab, "Saya akan masuk ke dalam masjid dan saya akan merusak orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat di masjid. Akan tetapi saya takut pada seorang laki-laki yang sedang tidur." Kenapa? Lantas Nabi berkata, "Kenapa kamu takut kepada orang yang sedang tidur? Padahal orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid itu orang yang sedang beribadah kepada Allah, orang yang sedang munajat, berdoa kepada Tuhannya. Kenapa kamu takut kepada orang yang sedang tidur? Orang yang tidur itu orang yang sedang lupa, yang sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tentu para sahabat, orang yang sedang melaksanakan ibadah di masjid, orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid itu orang yang bodoh. Sedangkan orang yang tidur di masjid itu orang yang
alim. Tentu kalau saya mengganggu, merusak sholatnya, ibadahnya seseorang yang melaksanakan ibadah di dalam masjid, saya rusak, saya khawatir, saya takut orang yang sedang tidur di masjid itu takut dia bangun dan dia memberitahu ada apa. Jadi para sahabat dimanapun berada, intinya kita semua sebagai umat Kanjeng Rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala, dituntut kita untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Jadi jelas beda orang yang pintar dan orang yang bodoh. Orang yang pintar tidurnya itu lebih baik daripada ibadah orang yang bodoh. Kata Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Orang tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang bodoh. Jadi tentu kita sebagai umat Kanjeng Rasul, kita harus istiqomah dalam belajar ilmu agar kita tidak dibodohi dan agar kita mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang alim itu, orang alim yang soleh, insya Allah jauh daripada godaan setan. Karena mereka itu setan laknatullah takut terhadap orang yang alim yang soleh. Kenapa? Karena orang alim yang soleh itu sangat luar biasa keilmuannya. Jadi kisah ini sangat memberikan inspirasi bagi saya bahwasanya pentingnya kita menjadi orang yang alim yang soleh, pentingnya kita menjadi orang yang pintar yang soleh. Janganlah kita jadi orang yang bodoh, janganlah kita jadi orang yang selalu dibohongi, selalu orang yang dirasa ditakuti. Akan tetapi kita haruslah menjadi orang yang alim, orang yang pintar, orang yang soleh. Insya Allah semakin alim, semakin soleh akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan laknatullah akan takut pada orang yang alim yang soleh. Dengan hal itu para sahabat, mari kita ambil hikmah kisah cerita ini yang sangat luar biasa. Pentingnya kita menjadi orang yang alim yang soleh. Maka kita harus banyak belajar ilmu, harus kita belajar memperdalam ilmu Allah, lalu kita amalkan, lalu kita pahami dan kita coba laksanakan, terapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Awali kita dengan bacaan bismillah dan akhiri kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Insya Allah apapun semuanya kita diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita telah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, dan akhiran sesuatu diakhiri dengan hamdalah alam. Insya Allah apapun yang sudah kita kerjakan insya Allah berkah. Jadi para sahabat dimanapun ada yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, ini menggambarkan pentingnya kita
menggambarkan kisah cerita ini untuk kita, bahwasanya kita untuk lebih giat lagi dalam belajar ilmu, memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ketawaduan, rasa rendah diri, rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh adigung, tekeng ayeuna agul, karena kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kita seorang hamba yang hina yang harus kita tanamkan, istiqomahkan kita rasa tawadu, rendah diri kita, dan kita harus istiqomah belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah sedikit kisah setan laknatullah takut pada orang yang alim, yang soleh. Jadi jelas kita bisa, insya Allah kita bisa mengambil hikmah pelajaran kisah ini, bahwasanya orang yang bodoh itu mudah diganggu oleh setan, mudah diruksak oleh setan, baik di dalam saat akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang pintar, yang soleh, dan janganlah jadi orang yang bodoh. Itu yang saya bisa sampaikan, saya ceritakan kisah ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan para sahabat dimanapun berada, dan khusus bagi Al-Fakir saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa lebih istiqomah belajar ilmu Allah dan bermanfaat, dan bisa mengamalkannya untuk saya sendiri dan untuk semua orang, dan bisa bermanfaat untuk semua umat. Khairun nasi anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang. Mudah-mudahan dengan membuat channel saya, membuat channel video saya ini bisa bermanfaat untuk umat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.